Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Kajian ini sudah berhenti selama 1 tahun lebih ya. Dan InsyaAllah pagi hari ini kita akan coba rutinkan setiap pekan. Kita akan bahas kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang bermanfaat pada kita, menjadikan kita bagian dari orang-orang yang salih, salihin wa salihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala amal jariyah bagi penulis kitab ini, yaitu Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan mengenai bab as-sabri, bab tentang kesabaran, babus sabri. Dan kita juga sudah menjelaskan mengenai ayat-ayat yang terkait dengan kesabaran dan juga pengertian dari bersabar. InsyaAllah pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas beberapa hadis tentang sabar. Kita akan bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah. Beliau berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, guru dari Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alimhu ta'wil, ya. Nabi mendoakan kepada Abdullah bin Abbas agar Allah menganugerahkan kepadanya ilmu mengenai ta'wil, ilmu mengenai tafsir, ilmu tafsir, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika mra'atan min ahlil jannah. Kata Abdullah bin Abbas, maukah engkau aku perlihatkan seorang perempuan yang dijamin masuk surga? Ya, maukah aku tunjukkan seorang perempuan yang merupakan penghuni surga? Masya Allah ya. Seorang perempuan penghuni surga yang ia masih hidup ketika itu, masih menapak kakinya di bumi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah menjamin untuknya surga. Ya. Maka Atha bin Abi Rabah berkata, fakultu bala. Aku berkata, tentu saja aku mau tahu, ya, mau melihatnya. Qala, maka kata Abdullah bin Abbas, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, wanita penghuni surga itu adalah wanita ini. Jadi Abdullah bin Abbas menunjuk kepada seorang perempuan, imra'atus sauda, dan dia merupakan perempuan yang kulitnya hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka perempuan ini berkata, inni usra'u, sesungguhnya aku punya penyakit sor'un. Nah, penyakit sor'un ini ya, ikhwanil ahibba, kalau kita baca dalam penjelasan, biasanya diterjemahkan dengan penyakit ayan atau penyakit epilepsi, ya, sor'un itu. Tapi makna sor'un itu juga bisa bermakna kesurupan, ya. Jadi sor'un juga bisa bermakna kesurupan. Intinya penyakit sor'un ini adalah penyakit di mana seseorang hilang kesadarannya secara tiba-tiba. Ya, orang yang ayan epilepsi itu kan begitu ya, dia tiba-tiba hilang kesadarannya.
Ya, karena hilang kesadarannya, maka dia bisa melakukan apa saja. Dan perempuan ini berkata, wa inni atakasyafu, dan auratku akan tersingkap. Auratku suka tersingkap. Ya, karena dia tidak sadar, maka auratnya tersingkap. Lalu perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, Fada'ullaha ta'ala li, mohon doakan kepada Allah Ta'ala untukku atas penyakitku ini. Ya, supaya penyakitku itu sembuh, maksudnya. Begitu. Qala, maka apa kata Nabi SAW kepada perempuan ini? In syi'ti sabarti walakil jannah. Nah, ini ungkapan Nabi yang hendaknya kita hafal. Terlebih bagi para perempuan, karena sigatnya ini, ungkapannya ini adalah ungkapan untuk perempuan. Tapi tentu saja maknanya umum, bukan hanya untuk perempuan. Mohon hafalkan ini. Ini kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kamu mampu bersabar, maka bagimu adalah surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiki. Dan jika engkau mau, ya, maka aku akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyembuhkanmu. Jadi Nabi SAW berikan kepadanya dua pilihan. Pilihan yang pertama apa? Pilihan pertama adalah sabar. Pilihan yang kedua adalah pilihan untuk didoakan oleh Nabi SAW, dan kemudian Allah akan menyembuhkannya, menyehatkannya. Ini dua pilihan. Nah, lihatlah apa yang dipilih oleh perempuan ini. Faqalat, perempuan ini berkata, asbiru, saya akan bersabar. Faqalat, lalu perempuan ini berkata lagi, inni atakasyafu, sesungguhnya aku ini sering tersingkap auratnya saat aku tidak sadar tadi. Fad'ullaha an la atakasyaf, maka mohon doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar auratku tidak tersingkap. Masya Allah, ya. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakannya. Mendoakan apa? Apakah mendoakan sembuh? Tidak. Nabi SAW mendoakan perempuan ini agar auratnya tidak tersingkap. Masya Allah. Ini hadis yang ditempatkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab sabar ini, ya, menjelaskan kepada kita beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah bahwa sudah sejak zaman dulu ada penyakit sor'un. Ada penyakit sor'un, penyakit yang mengganggu pikiran manusia, menyebabkan pikiran manusia itu hilang kesadaran. Nah, itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, penyakit yang hari ini mungkin dikenal sebagai juga bagian dari gangguan mental, kesehatan mental health, ya, problem mental health. Dan kita bisa perhatikan Nabi SAW ketika mendengar ada seorang perempuan yang memiliki penyakit seperti ini, beliau SAW tidak menstempel atau tidak mencap perempuan yang memiliki gangguan pemikiran ini, gangguan pikiran ini, gangguan akal ini sebagai perempuan yang misalnya kamu kerasukan jin misalnya, atau kamu kurang iman misalnya, atau kamu mungkin kurang sedekah misalnya, macam-macam, kurang ibadah gitu. Enggak. Nabi SAW tidak menjudge seseorang yang memiliki penyakit sebagai seseorang yang kurang imannya atau kurang ibadahnya dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang ya ada orang-orang hari ini suka begitu. Kalau ada orang kena penyakit, dia judge, dia mencap orang tersebut, wah ini orang ini jauh dari Allah, orang ini kurang ibadah, kurang sedekah, atau kurang, nah itu nggak boleh begitu. Nabi tidak ajarkan begitu, karena penyakit itu bisa menimpa siapa saja, baik orang yang
beriman, ya bertakwa, beribadah dengan baik, maupun orang yang kurang ibadahnya, bisa. Kita ingat ya, ada seorang nabi yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Nabi Ayub alaihissalam. Jadi bukan karena berpenyakit kemudian dianggap kurang iman, tidak, nggak boleh. Kemudian yang kedua, wanita ini ya meminta kepada Nabi untuk didoakan, dan ini merupakan sesuatu yang hendaknya didahulukan. Ketika kita memiliki masalah, maka dahulukanlah berdoa. Ya, kita punya masalah apa saja, masalah ekonomi kah, masalah kesehatan, masalah apa, masalah apapun gitu ya, maka dahulukanlah minta pertolongan kepada Allah. Dan minta pertolongan pada Allah itu bisa dengan cara kita berdoa sendiri, atau kita minta didoakan oleh orang lain yang kita anggap lebih soleh. Nah, ini tawassul ya, bertawassul dengan orang soleh. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pilihan kepada perempuan ini. Pilihan pertama adalah sabar, balasannya surga. Dan pilihan kedua adalah didoakan, balasannya apa? Sembuh. Karena mendoakan Nabi gitu kan, mendoakan Nabi insya Allah sembuh itu ya. Tapi lihatlah apa yang menjadi pilihan dari perempuan ini. Perempuan ini memilih sabar ya, karena balasannya adalah surga. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa di antara rahasia kenapa seseorang itu bisa bersabar adalah, ini sudah pernah kita sampaikan, rahasia seseorang bisa bersabar adalah karena dia tahu balasan yang besar akan dia peroleh kalau dia bersabar. Ya, kalau dia tahu dia akan dapat balasan yang besar, akan dapat ganjaran yang besar, akan dapat reward yang besar apabila dia bersabar, maka pasti dia bisa bersabar. Ya, seseorang dia mampu bersabar bekerja, mencari nafkah pagi, pergi pagi, pulang petang gitu ya. Kenapa mampu sabar tuh, capek-capek kerja? Karena yakin akan ada ganjaran di akhir bulan, yaitu gajian itu kan. Kenapa seseorang mampu bersabar menanam padi di sawah, melindungi tanamannya dari hama dan seterusnya? Karena dia yakin akan ada ganjaran kalau dia bersabar melakukan pekerjaannya itu, yaitu apa? Panen yang melimpah. Ya, seorang nelayan dia mampu mengarungi lautan, malam hari dia berangkat, pagi hari dia baru kembali, ya, menjalani waktu-waktu yang dingin di tengah malam, di tengah lautan. Kenapa dia bisa bersabar? Karena dia yakin dia bisa mendapatkan tangkapan yang lebih baik. Jadi seseorang itu bersabar karena yakin akan adanya ganjaran. Nah, perempuan ini dia bersabar karena yakin akan dapat ganjaran. Ganjarannya apa? Jannah, surga. Masya Allah. Jadi kalau kita punya iman kepada hari akhir yang kuat, yakin akan ganjaran surga, semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia itu akan terasa kecil. Nggak ada artinya itu. Ada artinya susah-susah kita di dunia itu, kalau kita punya keyakinan yang kuat akan hari akhir, bahwa kita nanti pasti meninggal. Setelah meninggal pasti kita dihidupkan lagi, yakin kita. Dan ketika kita dihidupkan lagi itu pilihannya hanya ada dua, imma fil jannah atau imma fin nar, apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Kalau kita yakin bahwa orang-orang bersabar pasti Allah akan berikan baginya surga, maka kita akan sungguh-sungguh bersabar. Sabar menghadapi ujian kehidupan, ya, sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar untuk tetap taat pada Allah. Ya. Dan perempuan ini pilih sabar. Itu artinya perempuan ini tidak pilih apa tadi? Tidak pilih sembuh. Gitu kan? Jadi di sini juga ada pelajaran bahwa boleh bagi seseorang yang sakit untuk tidak mencari sebab kesembuhan,
untuk tidak berobat, untuk tidak ke dokter, boleh. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya dia mampu sabar. Kalau dia udah pilih sabar, jangan mengeluh gitu. Jangan merintih, jangan marah-marah, jangan memberatkan orang lain gitu. Dengan sikapnya, udah tahan aja. Tapi kan susah ya, nggak semua orang mampu lakukan itu. Ya, nggak semua orang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Diperbolehkan pula kita untuk berobat, ya, mencari pengobatan, pergi ke dokter dan seterusnya. Jadi ini dua pilihan. Ya. Faqalat, lalu perempuan ini berkata, asbiru, saya akan sabar. Nah, coba kita perhatikan poin berikutnya. Perempuan ini, ya, kemudian mengkhawatirkan kalau dia tetap dalam penyakitnya sampai ia wafat, dia khawatir auratnya akan tersingkap saat dia sedang tidak sadar. Nah, ini al-haya'u indas sahabiyah. Kita bisa lihat bagaimana besarnya rasa malu di kalangan para sahabat perempuan. Mereka malu aurat mereka tersingkap saat mereka tidak sadar. Sehingga dia tetap minta didoakan oleh Nabi SAW. Tapi tidak didoakan untuk sembuh. Tapi didoakan untuk apa? Didoakan untuk terjaga auratnya. Didoakan agar auratnya tidak tersingkap saat ia sedang tidak sadar. Hari ini kita bisa lihat betapa banyak para wanita, mungkin juga laki-laki, banyak juga laki-laki yang membiarkan auratnya tersingkap saat ia sedang sadar. Bahkan dia bangga, ya, dia bangga membuka auratnya di depan umum, di depan publik, di depan ajnabi, di depan orang-orang asing, di depan orang-orang yang tidak layak untuk melihat auratnya. Tidakkah kita ingat bahwa hukuman pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya ketika mereka melanggar perintah Allah, itu adalah terbukanya aurat mereka berdua. Jadi terbukanya aurat itu bentuk hukuman sebetulnya. Ya, sehingga kalau ada orang dia bangga gitu buka aurat, sesungguhnya dia sedang menjalani hukuman itu. Kita kasihan. Kok ada orang bangga gitu buka auratnya. Ini wanita ini berharap agar auratnya tidak tersingkap. Maka Nabi SAW mendoakan agar perempuan ini auratnya tidak tersingkap. Maka inilah seorang perempuan yang namanya saja tidak dicatat dalam sejarah, ya, dalam hadis ini tidak dicatat namanya siapa. Wallahu a'lam, ya, entah siapa namanya. Tapi Abdullah bin Abbas mengenal wanita ini sebagai seorang perempuan yang dijamin masuk surga karena kesabarannya, ya, saat ia diuji dengan penyakit. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita semua, wabil khusus bagi kita yang mungkin sedang mengalami penyakit, ya, entah itu penyakit fisik ataupun penyakit mental, maka bersabarlah wahai saudariku, sesungguhnya balasan untukmu adalah surga. Demikian hadis kesabaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan hadis-hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.